Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran mengenai senyawa hidrokarbon, yaitu sifat-sifat hidrokarbon. Di video ini, kita akan lebih fokus membahas sifat fisika dan sifat kimia hidrokarbon. Kita bahas beberapa sifat fisika dulu, di antaranya yang pertama mengenai titik didih dan titik lebur. Titik didih dan titik lebur dipengaruhi oleh struktur ikatan senyawa dan daya tarik antar molekulnya. Pada senyawa hidrokarbon, kita bisa membandingkan titik didih dan titik lebur dalam satu deret homolog dengan menganalisis struktur senyawanya. Deret homolog itu yang memiliki rumus-rumus yang sama, misalnya etana dan propana, merupakan satu deret homolog yaitu alkana. Dalam satu deret homolog, semakin panjang rantai atom C, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Misalnya senyawa propana dan senyawa butana. Yang memiliki rantai karbon lebih panjang adalah butana. Jadi, senyawa butana memiliki titik didih dan titik lebur lebih tinggi dibandingkan propana. Berikutnya, untuk jumlah atom C yang sama, isomer dengan banyak cabang memiliki titik didih dan titik lebur yang rendah. Misalnya, antara senyawa butena dan 2-metilpropena. Keduanya mempunyai rumus umum yang sama, C4H8, sehingga keduanya merupakan isomer. Senyawa butena tidak memiliki cabang, sementara senyawa 2-metilpropena memiliki satu cabang. Sehingga titik didih dan titik lebur butena lebih besar daripada 2-metilpropena. Sifat fisika berikutnya adalah kelarutan. Senyawa-senyawa hidrokarbon bersifat nonpolar, sehingga tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut-pelarut organik yang bersifat nonpolar juga. Sifat nonpolar senyawa hidrokarbon akibat sangat kecilnya perbedaan keelektronegatifan ikatan antar atom dalam senyawa. Perbedaan keelektronegatifan yang kecil membuat elektron tersebut merata pada senyawa hidrokarbon. Sifat fisika yang ketiga yaitu wujud, yang berhubungan dengan titik didih dan titik lebur senyawanya. Secara umum, senyawa-senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon berjumlah 1 hingga 4 berwujud gas. Rantai karbon mulai dari C5 berwujud cair, dan rantai karbon mulai dari C18 berwujud padat. Contohnya pada propana yang berwujud gas dan heksana yang berwujud cair. Agar kalian lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Berikut ini grafik titik didih dan titik lebur isomer pada senyawa C5H12. Berdasarkan grafik dapat diprediksi senyawa P, Q, dan R berturut-turut adalah. Kita tentukan dulu isomer-isomer dari C5H12. Yang pertama berantai lurus yaitu pentana, yang kedua yaitu 2-metilbutana, dan yang ketiga adalah 2,2 dimetilpropana. Untuk memprediksi titik didih ketiga senyawa tersebut, kita lihat rantai C dan cabangnya. Senyawa dengan rantai karbon yang semakin panjang dan sedikit cabangnya, titik didihnya akan semakin tinggi. Berarti yang paling tinggi yaitu titik didihnya senyawa pentana karena tidak memiliki cabang. Sedangkan yang paling rendah titik didihnya yaitu 2,2 dimetilpropana. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa P adalah 2,2 dimetilpropana, Q adalah 2-metilbutana, dan senyawa R adalah pentana. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk sifat kimia pada senyawa hidrokarbon. Kita akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa hidrokarbon itu sendiri. Nah, reaksi yang pertama yaitu reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi merupakan reaksi antara senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen atau O2, di mana hasilnya yaitu jika pembakaran itu adalah pembakaran sempurna, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Dan jika pembakarannya tidak sempurna, hasilnya adalah CO dan H2O. Untuk reaksi-reaksi pembakaran terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Sebagai contoh reaksi pembakaran untuk alkana yaitu reaksi pembakaran pada butana. Reaksinya yaitu C4 ditambah O2, hasilnya yaitu CO2 ditambah H2O. Oke, tinggal kita setarakan saja. Selanjutnya untuk reaksi pembakaran pada alkena, contohnya reaksi pembakaran etena. Nah, yaitu C2H4 ditambah O2, hasilnya CO2 dan H2O. Oke, tinggal kita setarakan. Nah, selanjutnya reaksi hidrokarbon yang kedua yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini merupakan reaksi penggantian satu atau lebih atom H dari alkana oleh atom lain. Nah, jadi perhatikan reaksi substitusi ini hanya berlaku pada alkana. Sebagai contoh, jika ada CH4 atau metana ditambahkan Cl2, maka hasilnya yaitu CH3Cl ditambah HCl.
Nah, coba kita perhatikan satu atom H dari CH4 dan satu atom Cl dari Cl2 merupakan pergantian posisi atau pertukaran tempat menghasilkan CH3Cl dan HCl. Kemudian yang ketiga reaksi hidrokarbon yaitu reaksi adisi. Nah, reaksi adisi di sini merupakan reaksi pemutusan atau berkurangnya ikatan rangkap dalam suatu rantai karbon. Bisa dari rangkap 3 menjadi rangkap 2 atau rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Perlu diingat juga, reaksi adisi hanya berlaku pada alkena dan alkuna. Sebagai contoh, jika ada etena C2H4 direaksikan dengan halogen, maka hasilnya yaitu C2H6 atau etana. Nah, kita perhatikan lagi, ikatan rangkapnya di sini hilang dan putus digantikan oleh atom H dari hidrogen. Contoh yang kedua, jika ada senyawa 1 pentena direaksikan dengan HCl, maka hasilnya itu adalah 2 kloropentana. Nah, di sini yang perlu diingat atau diperhatikan, atom H pada HCl ini akan masuk menggantikan satu tangan dari atom C rangkap 2 yang mengikat jumlah H yang paling banyak. Sedangkan Cl masuk menggantikan satu tangan dari atom C rangkap 2 yang mengikat jumlah H paling sedikit. Aturan ini disebut dengan aturan Markov-Nikov. Oke, kemudian selanjutnya reaksi hidrokarbon yang keempat yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Kalau adisi pemutusan ikatan rangkap, maka eliminasi pembentukan ikatan rangkap. Bisa dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 2 menjadi rangkap 3. Nah, perlu diingat juga kalau reaksi eliminasi ini hanya berlaku pada alkana dan alkena. Sebagai contoh, jika ada reaksi seperti ini, kita perhatikan dua unsur H-nya, yaitu dilepaskan atau dieliminasi, sehingga strukturnya kita lihat senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi senyawa yang berikatan rangkap 2. Kemudian contoh yang lainnya yaitu reaksi seperti ini. Nah, kita lihat kedua Cl dari senyawa sebelumnya itu dilepas atau dieliminasi, kemudian diikat oleh Zn, membentuk senyawa berikatan rangkap 2 atau propena dan ZnCl2. Oke, sampai di sini apakah penjelasannya sudah bisa dipahami? Sebagai contoh, coba kita kerjakan sama-sama beberapa soal berikut. Oke, agar lebih mudah menjawab soal ini, triknya yaitu masing-masing soal ini kita klasifikasikan terlebih dahulu apakah reaksinya itu untuk reaksi oksidasi, eliminasi, substitusi, atau adisi. Misalnya, coba kita kerjakan soal nomor 1. Kita lihat CH4, ini adalah alkana. Nah, pada alkana ini tidak mungkin terjadi yang namanya reaksi adisi. Kemudian, untuk nomor 1 ini juga sudah pasti bukan reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi karena yang ditambahkan adalah Br2 bukan O2. Nah, sehingga untuk nomor 1 ini bisa kita pastikan kalau reaksinya itu adalah reaksi substitusi, di mana reaksi itu adalah 1H pada CH4 dan 1Br pada Br2 akan bertukar posisi menghasilkan CH3Br ditambah HBr. Nah, kemudian untuk soal kedua, kita lihat karena senyawa ini mengandung ikatan rangkap 2, maka ini adalah senyawa alkena. Kemudian reaksinya itu reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Reaksinya kita tuliskan. Oke, H pada HBr itu masuk ke atom C yang mengikat jumlah H lebih banyak, menggantikan ikatan rangkapnya. Sedangkan Br-nya masuk ke atom C yang diikat jumlah H lebih sedikit. Nah, hasilnya itu adalah CH3, CH, Br, CH3. Oke, kemudian soal yang ketiga. Kita lihat yang diminta itu adalah reaksi pembakaran sempurna dari satu butuna. Nah, oke, kita tuliskan reaksinya. Satu butuna strukturnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan oksigen atau O2. Nah, karena yang diminta adalah reaksi pembakaran sempurna, maka hasilnya yaitu CO2 dan H2O. Nah, selanjutnya mari kita setarakan. Oke, selanjutnya perhatikan langkah LKPD berikutnya.